Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak kecewa setelah anak-anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh kala bertemu timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Socceroos itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim merah putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Apalagi Australia sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebus Super, Gold Coast. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes memberikan komentarnya usai menjadi man of the match melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Indonesia versus Australia berlangsung sangat seru dan menegangkan dari awal hingga akhir pertandingan. Pada awal-awal permainan Indonesia langsung tampil menekan dan menghasilkan sejumlah peluang di 5 menit awal. Namun memasuki 10 menit pertandingan, Australia mulai menemukan permainan terbaiknya untuk mendominasi laga. Beberapa peluang mampu dihasilkan Australia, namun tidak satu pun yang bisa menjadi gol. Hal itu tak lepas berkat penampilan cemerlang kiper timnas Indonesia Maarten Paes yang mampu mementahkan sejumlah peluang lawan. Usai pertandingan, Maarten Paes dinobatkan sebagai man of the match. Maarten Paes mengaku senang bisa tampil perdana bersama timnas Indonesia di Stadion GBK. Luar biasa dan gila, pertandingan yang top. 0-0 hasil bagus sebab secara peringkat FIFA kita beda 100 peringkat, ucap Paes usai pertandingan. Paes juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter Garuda yang hadir di Stadion GBK. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan. Tutup Paes. Sejumlah momen menarik terjadi sepanjang pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia kontra Australia Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut, timnas Indonesia sebagai tuan rumah sukses amankan poin saat menjamu tim kuat Australia. Sepanjang laga berjalan, terdapat satu momen menarik yang terjadi di kubu timnas Indonesia, yakni aksi pelatih Shin Tae-yong yang memberikan instruksi khusus kepada Marcelino Ferdinand dengan gestur sedikit emosi. Momen tersebut terjadi pada menit 63. Marcelino yang berada di pinggir lapangan dan dekat dengan Shin Tae-yong pun langsung mendapat arahan tegas dari sang pelatih. Apalagi sebelum break time tersebut, Marcelino Ferdinand sempat lakukan beberapa kesalahan passing serta lepaskan tembakan yang melambung jauh di atas gawang Australia. Menariknya, setelah mendapat teguran dari Shin Tae-yong, permainan Marcelino Ferdinand jauh lebih berkembang. Bahkan Marcelino hampir membuat timnas Indonesia unggul setelah pergerakannya dihentikan pemain Australia di kotak penalti. Akan tetapi wasit tidak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran meski dari tayangan ulang terlihat Marcelino mendapat sedikit dorongan bek Australia. Marcelino Ferdinand akhirnya ditarik keluar menit ke-80 dan hingga peluit panjang berbunyi tak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Stadion Gelora Bung Karno disebut selalu menjadi tempat menakutkan bagi tim lawan. Atmosfer venue berkapasitas 78.000 jiwa itu dinilai kerap kali menjadi momok yang menyeramkan. Gambaran itu diungkapkan oleh salah satu media asing, ESPN Asia. Timnas Australia akan menjadi lawan timnas Indonesia yang menjajal Stadion GBK dalam waktu dekat. Pertandingan itu akan berlangsung pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan match day kedua grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelora Bung Karno di Indonesia tetap menjadi salah satu tempat paling menakutkan bagi tim tandang. Tulis ESPN Asia di Instagram.
Sementara ini, timnas Indonesia unggul atas Socceroos di klasemen sementara grup C yang juga dihuni Jepang, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Marcelino Ferdinand dan kolega menempati peringkat keempat klasemen setelah bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Sementara itu, timnas Australia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Mereka memetik hasil buruk di laga pertama saat berjumpa Bahrain. Tim yang diarsiteki Graham Arnold itu dibekuk 0-1 di kandang sendiri, Robina Stadium, pada Kamis 5 September 2024. Berkaca dari hasil itu, bukan tidak mungkin bagi timnas Indonesia untuk memetik hasil positif juga. Pelatih Australia, Graham Arnold, memiliki satu kekhawatiran jelang melakoni laga tandang kontra timnas Indonesia. Atmosfer yang disuguhkan oleh supporter Garuda di GBK bisa menjadi tekanan bagi anak asuhnya kala berlaga nanti. Laga Australia versus timnas Indonesia dalam laga kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dijadwalkan tersaji di SU GBK, Jakarta, Selasa malam EWIB. Adapun tiket laga itu telah terjual habis, sekitar 70.000 supporter Garuda siap padati penjuru GBK. Arnold akui atmosfer yang disuguhkan oleh ribuan supporter Garuda di penjuru tribun GBK nanti bisa menjadi suatu tekanan tersendiri bagi penggawa The Socceroos. Ia khawatir anak asuhnya tampil dengan penuh tekanan juga beban berlebih. Memang saya pikir Indonesia sebagai tuan rumah akan mendapat dukungan penuh dari supporter, dan itu bisa memberi pressure bagi kami, kata Arnold. Namun Arnold katakan hal itu tak hanya berpengaruh bagi timnya. Boleh jadi atmosfer dari supporter bisa menjadi sebuah senjata makan tuan untuk timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, menaruh harapan besar kepada para supporter Garuda saat melawan Australia di laga kedua, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga kontra Australia, Maarten Paes menaruh harapan besar kepada para supporter timnas Indonesia agar memenuhi SU GBK nanti malam. Sebab, penjaga gawang kelahiran Belanda itu telah terpukau dengan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi dalam menyaksikan aksi pasukan Sinteyong di atas lapangan. Saya berharap banyak pada fans jujur. Dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Maarten Paes. Terlebih, Maarten Paes merasa terharu ketika para supporter timnas Indonesia kompak menyanyikan lagu Tanah Airku, hingga yel-yel yang dapat membuat para pemain bergairah. Hal itu ia rasakan ketika timnas Indonesia bersua Arab Saudi, sehingga sang kiper naturalisasi timnas Indonesia tersebut tak sabar untuk segera merasakan atmosfer SU GBK nanti malam.